Bismillahirrahmanirrahim. Di antara tanda-tanda su'ul khotimah adalah apa? Yaitu ketika melaksanakan amal ibadah itu tidak selaras, menyelisihi contoh, petunjuk, kebiasaan, tradisi, ucapan, perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimaksud dengan bid'ah. Ya, jadi ini orang yang ketika dia itu melakukan amal-amal yang bertentangan, menyelisihi, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat generasi salaful ummah, salafus saleh, maka orang seperti ini sulit dia akan mendapatkan meninggal dunia, mati dalam kondisi husnul khatimah. Sulit sekali. Kenapa? Karena amal bid'ah ini bisa menjadi penghalang untuk dia mendapat ridho dari Allah. Para jamaah Bapak Ibu, kalau kita kembali ya tentang persoalan masalah bid'ah ini dari tema kita saat ini, insya Allah kita sampaikan. Jadi apa sih yang dimaksud dengan bid'ah? Sedikit-sedikit bid'ah, sedikit bid'ah kan gitu lah. Kita kembali dulu terkait dengan pengertian bid'ah biar nanti tidak salah paham dan gagal paham kalau orang bilang ya. Nah, bid'ah ini kalau secara bahasa ini adalah muhaddath, sesuatu yang diada-adakan. Ini secara bahasa. Jadi para ulama ahli fikih mengatakan yang dimaksud dengan bid'ah adalah muhaddatsah, sesuatu yang diada-adakan. Nah, bid'ah ini ada dua, bid'ah secara bahasa dan bid'ah secara terminologi. Ya, secara bahasa tadi sesuatu yang diada-adakan. Adapun secara terminologi, secara syariat istilah adalah apa? Yaitu kalau kita kembali pada perkataan para ulama, bid'ah adalah ibaratun an tariqatin fiddin muqtara'atin tudhafi syar'iyyah yusadu bisuluki 'alaiha al-mubalagha fi ta'abbud billahi subhanahu wa ta'ala. Jadi segala apapun yang dilakukan dalam agama yang dimana tidak menunjukkan ada dalil petunjuk atau yang dibuat-buat, tapi dia menyerupai syariat, yang dimana tujuannya adalah untuk melakukan ibadah secara berlebih-lebihan, itu namanya bid'ah. Kemudian ada juga mengatakan bid'ah adalah apa? Bid'ah itu adalah yaitu ma khalafatil kitab wa sunnah wa ijma' salaful ummah min i'tiqadi wal ibadati. Jadi yang dimaksud bid'ah itu adalah segala amalan yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah dan ijma' para ulama salaf, ulama terdahulu yang dimana terkait dengan keyakinan dan ibadah. Ini makna pengertian bid'ah secara istilah atau secara terminologi. Sekarang macam bid'ah ada berapa? Ada dua. Ada bid'ah terkait dengan dunia dan ada bid'ah terkait dengan agama. Bid'ah masalah dunia, contohnya apa Bapak Ibu? Dulu nggak ada pesawat, ya. Sekarang ada pesawat. Dulu nggak ada mikrofon ketika azan, sekarang ada mikrofon. Dulu kalau orang mungkin ketika melewati laut atau sungai, ya, dulu mungkin belum ada kapal selam atau kapal yang besar, kapal feri, ya. Maka sekarang ada. Jadi yang terkait dengan bid'ah dunia adalah segala apapun yang dibuat-buat yang terkait dengan urusan dunia. Ini diperbolehkan. Dulu nggak ada kacamata, sekarang ada kacamata untuk melihat tulisan lebih besar. Ya. Jadi apapun sarana yang bisa membantu seseorang untuk melakukan aktivitas, itu namanya bid'ah secara dunia. Jadi diperbolehkan. Nah itu. Jadi para jamaah Bapak Ibu ingat ya. Jadi jangan sampai kita salah paham, gagal paham. Dulu mungkin nggak ada lampu listrik, sekarang ada lampu listrik. Dulu mungkin
himar kalau orang Jawa. Dulu mungkin pakainya apa? Pakai minyak zaitun itu untuk menghidupkan lampu itu. Itu minyaknya zaitun. Ya, pakai sumbu. Kalau sekarang himar atau black namanya. Nah, sekarang ada listrik. Itu bid'ah, sesuatu yang diadakan dalam urusan dunia. Ini macam pertama. Nah, macam kedua, bid'ah dalam urusan ibadah, urusan agama. Ini yang harus diperhatikan. Maka ini yang menjadi perhatian para ulama. Contohnya, ketika orang melakukan satu amal ibadah yang tidak ada ketentuan dalam syariat, yang tidak pernah diperintahkan oleh Nabi atau dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat dan generasi setelahnya, salafus saleh, ini bisa menjadi bid'ah yang tercela, bid'ah yang dibenci. Contohnya apa? Ketika di dalam ajaran Islam sholat ada 5 waktu ditambah 6 waktu atau dikurangi 4 waktu. Nah, ini contoh lagi, ketika seseorang dijelaskan, diterangkan rukun iman ada 6, dikurangi rukun iman ada 5, rukun iman ada 4 saja, atau rukun Islam ada 5 dalam syarat Islam, dikurangi jadi ada 4, atau dikurangi ditambah ada 6, atau mungkin diganti, rukun Islamnya syahadat diganti menjadi apa? Percaya dengan semua agama. Nah, ini bid'ah-bid'ah dalam agama, dalam keyakinan, ini tercela. Nah, boleh syahadat, persaksian meyakini bahwa Allah itu satu, Nabi Muhammad SAW utusan Allah yang terakhir, penutup para nabi. Dan diganti syahadatnya dengan apa? Percaya semua agama. Nah, ini contoh bid'ah. Contoh lagi, anjuran untuk membaca Al-Quran di tempat-tempat yang bersih, tempat yang suci, atau tempat yang dianjurkan, di masjid, di rumah, atau tempat-tempat mana kantor. Ini baca Al-Quran mungkin di tempat sampah, atau mungkin di toilet, atau mungkin di kuburan. Nah, ini nggak ada syariatnya, ini nggak ada petunjuknya. Nah, jadi masih banyak amalan-amalan yang dimana itu masuk dalam bid'ah dalam agama. Contohnya juga ketika wirid ataupun zikir-zikir yang ditetapkan oleh syariat oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis sahih. Ketika kita membaca zikir setelah sholat, harusnya kan kita membaca istighfar 3 kali. Allahumma anta salam, minka salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dan urutan-urutannya. Kemudian istighfar tadi ditambah jadi 5 kali, 10 kali. Nah, jadi sesuatu yang sudah paket tauqifi yang tetap itu jangan ditambah. Jangan ditambah. Contohnya, kalau kita misalkan ketika tahiyat awal dan akhir kita membaca yaitu sholawat kepada Nabi dalam sholat, saya katakan dalam sholat. Diajarkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih Imam Bukhari Muslim. Salawat Nabi bagaimana? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ditambah, nggak terima, pengen lebih baik lagi. Niatnya memuliakan Nabi, memuji Nabi, menghormati Nabi. Bagaimana? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ditambah. Kalau di luar boleh, tapi kalau di dalam sholat itu kan tauqifi, paket. Sudah jelas mulai A sampai Z itu aturannya baku, nggak boleh ditambah dan dikurangi. Itu para jamaah itu, jelas ya. Jadi ditambah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, bukan Allahumma sholli ala Muhammad, karena Sayyidina itu tambahannya manusia, bukan Nabi yang nambah, bukan sahabat yang nambah. Dan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, 4 mazhab ini nggak pernah nambahi kalimat Sayyidina di dalam sholawat ketika sholat di dalam tahiyat awal atau akhir. Jadi kalau nambahi jelas ini bagian daripada perbuatan mengada-ngadakan bid'ah dalam agama. Ini tercela, nggak boleh. Nah Ustaz, kalau di luar silakan, karena bukan dalam ranah tauqifi.
Meskipun secara yang paling baik itu ketika bersolat pada Nabi itu lebih baik yang murni saja lebih baik. Allahumma sholli ala Muhammad tanpa ada kalimat sayyidina. Nah, jadi para jamaah itu dimulakan oleh Allah, ini penting sekali. Makanya sampai-sampai Allah menurunkan satu ayat di dalam surat apa? An-Nur, surat yang ke-24. Nanti dibuka Bapak Ibu ya di rumah. Ayat yang ke-63. Pertengahan sampai akhir ayat. Ini ambil dari pertengahan sampai akhir ayat. Di tengah ayat sampai selesai kalimatnya Allah mengatakan, apa kata Allah? Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum adzabun ya. Fitnah, an tusibahum fitnah wa an tusibahum adzabun alim. Ayusibahum fitnah, an tusibahum adzabun alim. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Hendaknya mereka yang berani sekali-kali menyelisihi syariatku, kata Allah, yang dibawa oleh nabiku yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mereka takut akan apa? Yaitu fitnah. Ayusibahum fitnah. Mereka akan ditimpa apa? Fitnah. Fitnah itu apa, Bapak Ibu? Fitnah itu kalau menurut pendapat Ibnu Katsir dan ulama-ulama yang adalah apa? Orang itu kalau berani menyelisih dalam ibadah itu, menyelisih sunnah Nabi, syariat yang dibawa oleh Nabi itu, para ulama tafsir mengatakan, Ibnu Katsir mengatakan, kalau saya buka di dalam tafsirnya Al-Qur'anul Azim juz yang ke-6, fitnah itu bisa Allah tanamkan dalam hati seseorang itu kemunafikan. Satu, ya, kemunafikan. Jadi ada sifat munafik. Yang dua, ada sifat kekufuran, kekafiran. Yang tiga, ditanamkan amal-amal yang selalu dia nanti menyelisihi sunnah, yaitu suka dengan bid'ah. Jadi kalau orang suka menyelisihi syariat ajaran Islam, tidak mengikuti ajaran Islam yang hak, yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, maka para ulama mengatakan apa? Pasti muncul dalam dirinya itu ada tiga. Kalau nggak munafik, kalau nggak kekufuran, kekafiran, kalau nggak dia senang mengamalkan bid'ah. Ya. Jadi kalau kita lihat di masyarakat banyak orang-orang syufi ya, yang dia hanya mencukupkan diri untuk berzikir, nggak mau ibadah. Ini berlebihan. Zikir terus di pojok masjid, cari tempat yang gelap, ya. Atau ada anggapan keyakinan dengan berzikir berapa kali, 1000 kali atau sekian kali, ratusan kali, nanti bisa bertemu dengan Nabi atau bisa ibadah apa haji di Mekah. Atau ada orang yang berzikir ya dengan kalimat gitu. Allah. Jadi berzikir yang tidak ada petunjuk syariat dalam hadis-hadis Nabi, maka itu bisa menjadikan apa? Perselisihan, menyelisihi apa yang diajarkan Nabi. Jadi seakan-akan dia itu lebih hebat, lebih baik daripada Nabi. Makanya orang Islam itu harus apa? Mencukupkan diri untuk beramal sesuai dengan ajaran sunnah Nabi SAW. Apa itu sunnah? Nanti nggak paham sunnah. Sunnah itu kebalikan bid'ah. Bid'ah tadi mengada-ngadakan sesuatu amalan yang tidak pernah dicontohkan, dianjurkan, diperintahkan oleh Nabi, tapi dia membuat amalan tadi seakan-akan itu benar menurutnya. Sunnah itu adalah tradisi, kebiasaan, tahulinan kalau orang Jawa bilang, yang berasal dari Nabi, baik ucapan, perbuatan, akhlak, sifat, ibadah, pribadi Nabi, sampai bentuk jasad Nabi, itu namanya sunnah. Uthira minan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa sifatin wa akhlaqin khuluqiyah wa akhlaqiyah. Jadi sunnah sesuatu yang disandarkan atau berasal dari Nabi, baik yang keluar ucapan Nabi atau perbuatan Nabi atau sifat Nabi atau akhlak Nabi atau ibadah Nabi atau bentuk jasad Nabi, itu sunnah. Nabi penampilannya keren, bagaimana kerennya? Berjenggot, masya Allah, keren kan?
ya, Nabi keren berjenggot. Nabi penampilannya luar biasa, ya. Ketika pakai pakaian celana sarung di atas, kedua mata kaki di atas betis, keren, masya Allah. Nah, jadi kalau mengikuti dalam hal pakaian, dalam masalah bentuk fisik Nabi, ya, dalam hal ibadah sholatnya Nabi, mulai takbir sampai salam, Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana melihat tata cara sholatku, mulai sampai takbir salam, itu kita cinta Nabi. Jadi orang cinta Nabi itu mengikuti segala apapun yang menjadi kebiasaan, pakulina, tradisi, ibadah, akhlak, dan bentuk jasad Nabi. Bapak Ibu, masya Allah ya, ini jelas. Jadi sebenarnya mudah, kita belajar Islam itu mudah, tidak ada yang sulit. Tergantung kita mau nggak paham dan ngerti dan menerima tadi. Itu aja. Jadi para jamaah Bapak Ibu, itu yang menjadikan orang menjadi syukur khotimah ketika dia semasa hidupnya dia beramal tapi suka menyelisihi sunnah. Apa sunnah tadi? Kebiasaan, tradisi, perbuatan, ucapan, contoh, akhlak, pribadi, ibadah Nabi SAW yang tidak ada sumbernya dari Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Para jamaah Bapak Ibu, sebelum saya tutup, ada satu perkataan yang disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini seorang ulama tabi'ut generasi yang ketiga. Sufyan Ats-Tsauri ini pernah menyampaikan kepada para jamaahnya, kepada murid-muridnya dan sahabat-sahabatnya, ketika banyak terjadi penyimpangan, penyelewengan dalam ibadah, pada saat itu muncul aliran yang namanya yaitu Syiah Ar-Rafidhah, yang dimana Syiah ini menganggap Ali itu sebagai khalifah yang pertama bukan Abu Bakar, yang pantas menjadi khalifah pemimpin pertama bukan Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu merebut kekuasaannya Ali, maka dianggap oleh keyakinan pemahaman Syiah, Abu Bakar, Umar itu sebagai pengkhianat. Baik. Makanya mereka nggak segan-segan mengkafirkan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum ajma'in, sahabat Nabi yang mulia, karena mereka menputuskan Ali. Yang kedua, keyakinan Syiah Rafidhah itu menganggap sah halal nikah mut'ah, nikah kontrak, ini nikah pakai kontrak ya. Ayo nikah sama saya 1 bulan mau ya, nanti setelah 1 bulan cerai kita, itu kontrak, kamu tak bayar nanti, kalau ambil urusanmu, itu Syiah kontrak. Dan keyakinan Syiah menganggap Al-Quran ini tidak murni, ya, masih ada cacatnya, ada kekurangannya. Jadi jumlahnya surat itu bukan 114 surat, dan ayatnya tidak sesuai dengan jumlah ayat dalam Al-Quran Mushaf Utsmani ini, bukan, tapi mereka membuat lebih banyak lagi. Dan keyakinan Syiah bahwa ketika mereka ibadah haji itu bukan di Masjidil Haram, tapi di Karbala. Pusatnya di mana? Iran. Nah, banyak keyakinan Syiah yang ditulis oleh para ulama, ya. Bahkan saya punya kitabnya yang direkomendasi oleh MUI, kesesatan Syiah Rafidhah ya, yang menyimpang. Baik. Tapi para jamaah Bapak Ibu, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan seperti ini: al-bid'ah ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Perbuatan bid'ah yang mengada-ngada dalam aturan agama Islam yang tidak ada contohnya dari syariat yang dibawa oleh Nabi, itu lebih dicintai oleh iblis daripada perbuatan maksiat. Kenapa? Wal maksiyah yutabu minha wal bid'ah la yutabu minha. Orang yang melakukan perbuatan dosa pasti dia akan bertobat kalau dia sadar. Kalau itu maksiat. Contohnya apa? Orang suka khamr, mabuk, tahu kalau khamr itu bahaya, memabukkan, merugikan, membahayakan akal dan fisiknya. Tahu kalau zina itu berbahaya, bisa HIV, bisa AIDS, penyakit yang mematikan. Maka ketika dia sadar, dia mengerti, punya hati nurani dan dia mengerti, disadarkan oleh Allah, dia bertobat kalau itu adalah dosa.
sesuatu yang tidak benar, haram hukumnya, maka dia bisa bertobat. Tapi kalau orang berbuat bid'ah selamanya dia tidak pernah merasa salah, maka dia tidak akan pernah bertobat dari perbuatannya, karena menganggap benar. Oh, ini benar, ada petunjuknya. Makanya tadi Bapak Ibu kalau melihat video-video ceramah di YouTube, kalau kita nggak sangat teliti, selektif dalam memilih kita mendengarkan kajian-kajian, ya, maka kita bisa terjerumus dalam amalan-amalan bid'ah yang dianggap itu benar oleh mereka yang berceramah membela perbuatan yang tidak benar atau perbuatan bid'ah yang menyimpang menyelisih sunnah. Jadi harus selektif. Kalau tidak tahu tanyakan mana yang hak, mana yang benar, mana ustaz yang menyampaikan ya sunnah, syariat, Al-Quran, mentauhidkan Allah. Ini harus kita selektif. Karena zaman ya era digital ini luar biasa subahnya, ya, banyak penyimpangan yang itu menjadi-jadi. Ya. Mohon bisawab, semoga bermanfaat kajian pada ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la